Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda hari ini? Semoga senantiasa sehat dan semangat. Baik, pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang materi pengantar sebelum kita masuk ke materi fi'il sulasi mujarad, yaitu mengenal tasrif. Baik, silakan dalam 5 detik disiapkan alat tulisnya. Baik, mari kita simak dulu apa itu pengertian tasrif. Tasrif adalah secara bahasa perubahan atau perpindahan. Sedangkan menurut istilah, tasrif adalah perubahan atau perpindahan kalimat kata dari bentuk satu atau bentuk asal ke bentuk yang lain yang berbeda-beda karena menghendaki makna yang dituju atau makna yang tertentu. Adapun tasrif terdiri dari 2 jenis, yaitu yang pertama tasrif lughawi dan yang kedua adalah tasrif istilahi. Baik, kita menuju ke pembahasan yang pertama, yaitu tasrif lughawi. Tasrif lughawi adalah perubahan atau perpindahan kata kerja berdasarkan pelakunya, yaitu jenis dan jumlahnya, mudzakkar muannasnya, dan mufrad musanna dan jamaknya, baik itu dalam fi'il madhi atau kata kerja bentuk lamu maupun fi'il mudhari, yaitu kata kerja sedang atau akan datang. Baik, sebelum kita masuk ke tabel tasrif lughawi, terlebih dahulu kita ingin ingat kembali dhamir atau kata ganti dalam bahasa Arab. Huwa berarti dia laki-laki 1 orang, huma mereka 2 orang laki-laki, hum mereka laki-laki banyak, 3 atau lebih. Kemudian hiya dia perempuan 1 orang, huma mereka 2 orang perempuan, hunna mereka perempuan banyak yang jumlahnya 3 atau lebih. Lalu anta kamu laki-laki 1 orang, antuma kalian 2 orang laki-laki, dan antum kalian laki-laki banyak. Kemudian anti kamu perempuan 1 orang, antuma kalian 2 orang perempuan, antunna kalian perempuan banyak. Kemudian ana berarti saya, baik laki-laki maupun perempuan, dan nahnu berarti kami atau kita, baik itu laki-laki maupun perempuan, baik jumlahnya 2, 3 atau lebih. Baik, dan berikutnya adalah tabel tasrif lughawi pada fi'il madhi, di mana perubahannya tergantung pada jenis dan jumlah pelakunya. Fa'ala berarti pelakunya adalah dia 1 orang laki-laki, fa'ala mereka 2 orang laki-laki, fa'alu mereka laki-laki banyak, fa'alat dia perempuan 1 orang, fa'alata mereka 2 orang perempuan, fa'alna mereka perempuan banyak, fa'alta kamu laki-laki 1 orang, fa'altuma kalian 2 orang laki-laki, fa'altum kalian laki-laki banyak, fa'alti kamu perempuan 1 orang, fa'altuma kalian 2 orang perempuan, fa'altunna kalian perempuan banyak, fa'altu saya untuk laki-laki maupun perempuan, dan fa'alna kami atau kita, baik untuk laki-laki maupun untuk perempuan. Baik, jika tadi adalah tasrif lughawi pada fi'il madhi atau kata kerja lampu, berikutnya adalah tasrif fi'il mudhari. Tasrif lughawi pada fi'il mudhari atau kata kerja yang menyatakan sedang atau akan. Perubahannya pun sama berdasarkan jenis dan jumlah pelakunya. Yaf'alu untuk dia 1 orang laki-laki, yaf'alani mereka 2 orang laki-laki, yaf'aluna mereka laki-laki banyak, taf'alu dia perempuan 1 orang, taf'alani mereka 2 orang perempuan, yaf'alna mereka perempuan banyak, taf'alu kamu laki-laki 1 orang, taf'alani kalian 2 orang laki-laki, taf'aluna kalian laki-laki banyak, taf'alina kamu perempuan 1 orang, taf'alani kalian 2 orang perempuan, taf'alna kalian perempuan banyak. Af'alu untuk saya, baik laki-laki maupun perempuan. Kemudian naf'alu
untuk kami atau kita, baik laki-laki maupun perempuan. Perhatikan bahwa kata kerja atau fi'il mudhari untuk mereka 2 orang perempuan, kamu 2 orang laki-laki, dan kamu 2 orang perempuan adalah sama, yaitu taf'alani. Kemudian untuk dia perempuan 1 orang dan kamu laki-laki 1 orang adalah sama, yaitu taf'alu. Baik, berikutnya kita menuju ke jenis tasrif yang kedua, yaitu tasrif istilahi. Tasrif istilahi adalah perpindahan atau perubahan kata dari fi'il madhi ke kata yang lain yang berbeda-beda karena menghendaki makna yang dimaksudkan. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak susunan dari tasrif istilahi tersebut. Disebutkan tadi bahwa tasrif istilahi adalah perubahan dari fi'il madhi ke kata yang lain berbeda-beda untuk maksud tertentu. Maka susunan yang pertama adalah fi'il madhi, yaitu kata kerja lampau. Ini nanti dari kanan ke kiri, ya. Kemudian selanjutnya adalah fi'il mudhari, kata kerja sedang atau yang akan datang. Berikutnya adalah isim masdar, yaitu kata yang menunjukkan arti pekerjaan atau peristiwa tanpa terikat waktu, atau juga disebut kata benda yang dibentuk dari kata kerja. Kemudian yang keempat adalah isim fa'il, menunjukkan pelaku suatu pekerjaan atau disebut juga sebagai subjek. Kemudian isim maf'ul, menunjukkan sasaran pekerjaan atau disebut juga dengan objek. Kemudian fi'il amr, menunjukkan kata perintah. Fi'il nahyi, yaitu menunjukkan larangan. Isim zaman, menunjukkan waktu dalam melakukan suatu pekerjaan. Kemudian isim makan, menunjukkan tempat. Dan yang terakhir yaitu isim alat, yang menunjukkan alat atau sarana yang digunakan untuk melakukan suatu pekerjaan. Baik, perhatikan tabel tasrif istilahi berikut ini. Di situ yang berwarna merah adalah keterangan urutan dari atau susunan tasrif istilahi, yaitu diawali dengan fi'il madhi, kemudian fi'il mudhari, kemudian isim masdar, isim fa'il, isim maf'ul, fi'il amr, fi'il nahyi, isim zaman dan makan, kemudian isim alat. Isim zaman dan makan diletakkan dalam satu kotak atau satu kolom karena memang polanya sama. Yang kami gunakan contoh di sini adalah pola pertama dari fi'il sulasi mujarrad. Maka ini adalah materi pengantar sebelum kita ke fi'il sulasi mujarrad, maka perlu kita pahami dulu apa itu tasrif, yaitu terutama tasrif istilahi. Baik, berikut adalah contoh susunan tasrif istilahi tersebut. Di situ fi'il madhi adalah fa'ala, kemudian fi'il mudhari yaf'ulu, kemudian masdarnya fa'lan atau fi'alatan atau maf'alan, kemudian isim fa'il fa'ilun, isim maf'ul maf'ulun, fi'il amr uf'ul, fi'il nahyi la taf'ul. Isim zaman dan makan adalah maf'alun, kemudian isim alatnya adalah mif'alun. Yang baru saja saya baca adalah di baris kedua, merupakan wazan atau rumus untuk kata kerja lain yang mengikuti pola fa'ala yaf'ulu. Jadi di baris kedua ini adalah wazannya atau polanya. Baik, kita menuju ke baris yang ketiga yang berisi contoh kata kerja yang mengikuti pola fa'ala yaf'ulu, yaitu pola yang ada di baris kedua. Kata yang kami gunakan di sini adalah kata ba yaktubu, yang artinya adalah menulis. Kata ba artinya dia telah menulis. Yaktubu artinya adalah dia sedang atau akan menulis. Kemudian masdarnya adalah katban, kitabatan, wa maktaban. Namun untuk kata kerja kataba, masdar yang digunakan adalah kitabatan, yang artinya adalah tulisan. Kemudian berikutnya adalah isim fa'il, yaitu katibun, artinya adalah orang yang menulis. Kemudian isim maf'ulnya adalah maktubun, artinya adalah sesuatu yang ditulis. Kemudian fi'il amrnya adalah uktub, artinya tulislah. Kemudian fi'il nahyinya la taktub, jangan menulis. Kemudian isim zaman
yaitu waktu menulis, dan isim makan yaitu tempat menulis adalah sama maktabun. Jadi jika kalian selama ini mengenal meja bahasa Arabnya adalah maktabun, sebenarnya berasal dari kata bayak tubuh, kemudian maktabun artinya adalah tempat menulis. Kemudian isim alat yaitu menunjukkan alat adalah miktabun, artinya adalah alat untuk menulis. Dan demikianlah yang dimaksud dengan tasrif istilahi, yaitu perubahan kata kerja dari fi'il madhi kemudian ke samping dari kanan ke kiri dengan perubahan artinya. Jadi dari fi'il madhi ke fi'il mudhari, kemudian isim masdar, isim fa'il, isim maf'ul, fi'il amr, fi'il nahyi, isim zaman dan makan, kemudian isim alah. Jadi kesimpulannya, tasrif adalah perubahan kata dalam bahasa Arab. Kemudian tasrif ada dua jenis. Yang pertama adalah tasrif lughawi, yaitu perubahan kata kerja yang berdasarkan pelakunya, jenis dan jumlahnya. Kemudian tasrif istilahi, jenis kedua, yaitu perubahan kata yang berbeda bentuknya atau polanya, kemudian diikuti dengan perubahan makna tertentu yang terdiri dari fi'il madhi, fi'il mudhari, isim masdar, isim fa'il, isim maf'ul, fi'il amr, fi'il nahyi, isim zaman, isim makan, dan isim alat. Demikianlah materi untuk mengenal apa itu tasrif sebagai pengantar menuju bab berikutnya, yaitu fi'il sulasi mujarrad atau kata kerja yang terdiri dari 3 huruf dan tidak ada penambahan huruf yang lainnya. Baik, demikianlah materi pada kesempatan ini. Ada salah kata saya mohon maaf, dan sampai jumpa di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.